Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia teman-teman pemirsa YouTube Ulfana Laraya. Ya teman-teman sekalian, saya lanjutkan kembali ya di sesi kedua yang sempat terpotong sampai dengan trik umum menjadi profesional speaker yang baik pada poin kelima. Saya lanjutkan nih teman-teman. Yang kelima saya sampaikan sebelumnya, yaitu rajin membaca ya. Teman-teman diharapkan rajin membaca, rajin menonton YouTube, rajin menyaksikan secara langsung contoh-contoh speaker-speaker yang menjadi andalan atau kesukaan dari teman-teman semua. Itu juga akan bisa memberikan referensi yang baik sehingga teman-teman nanti punya amunisi yang cukup meskipun teman-teman tidak diminta untuk mengikuti speaker tersebut sama seperti dia, tetapi kadang-kadang ada beberapa poin-poin, bagian-bagian yang sekiranya dapat menjadi acuan untuk menjadi seorang profesional speaker ya. Selanjutnya untuk yang keenam, yaitu mengenali kelompok audiens. Tadi sempat saya sentil sedikit teman-teman ya. Mengenali kelompok audiens ini dianggap sangat penting pada saat kita membawakan acara, menjadi host, menjadi presenter, menjadi moderator. Maka demikian, kenapa hal tersebut menjadi penting terkait dengan mengenali kelompok audiens? Karena audienslah yang akan menerima dampak dari apa yang kita persembahkan, apa yang kita sampaikan, dan apa yang kita ceritakan kepada mereka. Jadi nantinya mereka akan mendengarkan secara langsung, akan mencerna, dan akan menerjemahkan pesan-pesan yang telah kita sampaikan tadi. Apakah penerimaan mereka sesuai dengan apa yang menjadi maksud kita? Itu adalah hal atau poin yang menjadi sangat penting. Jangan sampai kita bermaksud A, namun audiens menyambut dengan persepsi B. Misalnya contohnya, saya langsung mencontohkan ya. Misalnya kita ingin memberikan apresiasi yang baik kepada hadirin yang sempat datang ke acara tersebut misalnya. Nah, kita mungkin menyebut sisi-sisi yang dapat menyebabkan mereka cukup sensitif misalnya. Misalnya hal yang bersifat kedaerahan, lalu hal yang bersifat apa saja yang menyebabkan dia merasa didiskreditkan atau didiskriminasi ya teman-teman sekalian. Padahal maksud kita bukan itu. Maksud kita adalah mencoba mengangkat atau mengapresiasi betapa mereka sudah berkenan dan menyempatkan diri hadir jauh-jauh dari daerah terpencil, daerah yang sulit transportasi dan segala macamnya. Ternyata mereka luar biasa, bisa tepat waktu hadir dan bisa memberikan semangat atau doa restu kepada mempelai misalnya pada saat hari pernikahan. Jadi yang disoroti adalah sebenarnya adalah usaha yang luar biasa untuk meluangkan waktu, untuk menggeser kepentingan-kepentingan yang lain untuk dapat hadir membersamai keluarga. Seperti itu ya. Jadi mengenali kelompok audiens ini juga sangat penting karena kita bisa melihat mayoritas yang hadir itu siapa. Misalnya dari budayanya seperti apa, lalu kesukaannya seperti apa, lalu kelazimannya seperti apa. Nah, sehingga kita nanti dalam menyampaikan pun juga tetap harus memperhatikan faktor-faktor tersebut. Itu ya. Nanti kalau pada saat praktik itu biasanya jauh lebih mudah. Untuk yang ketujuh, yaitu tepat waktu. Nah, tepat waktu ini itu sangat penting teman-teman sekalian. Profesional speaker yang baik, baik host, MC, moderator atau apapun, kita contohkan MC, maka dia harus hadir minimal ya. Kalau misalnya acaranya belum benar-benar fix banget dari misalnya urutan dan lain sebagainya, itu minimal 30 menit sebelum acara berlangsung. Tapi kalau misalnya sudah fix banget, tinggal nyocok-nyocokin saja, itu bisa ya maksimal 15 menit lah, itu sudah hadir di acara. Jadi MC harus memang duluan berada di lokasi acara. Jangan sampai acara sudah memulai, MC-nya atau hostnya pembicaranya belum ada. Biasanya panitia nanti juga panik. Nah, nanti bisa tergopoh-gopoh, lalu buru-buru, itu juga bisa ngos-ngosan. Dan jadi hal tersebut
jadinya nanti akan mengurangi performa yang perfecto bagi teman-teman semuanya ya. Yang kedelapan, meringkas isi pembicaraan. Ini menjadi penting ketika kita menjadi seorang moderator terutama. Presentator juga bisa ya. Atau menjadi MC pun sebenarnya kemampuan ini harus dimiliki oleh teman-teman. Karena kadang kita dihadapkan pada acara ataupun kegiatan yang sifatnya terdiri dari sambutan-sambutan yang banyak. Itu biasanya juga orang yang datang itu biasanya nggak dari awal, ada yang di tengah, ada sudah mau akhir, atau ada yang datang dari awal tapi mereka ngantuk, mereka lupa apa yang disampaikan misalnya ya, atau misalnya ingat-ingat tapi dikit-dikit misalnya ya. Nah itu bisa membantu para audiens yang hadir di situ untuk kita meringkas isi pembicaraan. Misalnya contoh, pada saat sudah disampaikan sambutan, nanti kita bisa sampaikan, baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam pesan kunci bahwa misalnya ya, sejatinya pernikahan adalah menggabungkan kelebihan-kelebihan untuk menjadi kekuatan bersama dan memperbaiki kekurangan-kekurangan menjadi kebaikan. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat, misalnya Bapak siapa yang telah menyampaikan nasihat pernikahan. Itu kan poin beliau. Misalnya kalau memang itu adalah menjadi poin beliau pada saat menyampaikan kata hati atau nasihat pernikahan. Itu contoh ya kalau misalnya nasihat pernikahan. Acara-acara lainnya bisa, misalnya acara sekolah misalnya. Kepala sekolah menyampaikan pesan, nanti bisa disampaikan oleh MC-nya. Misalnya pesannya adalah intinya pesannya adalah semoga siswa itu juga meluangkan waktu untuk berorganisasi karena itu bisa menempa kepemimpinan misalnya. Nah, nanti MC-nya bisa bilang, terima kasih diaturkan kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumbawa yang telah menyampaikan sambutan kepada siswa baru yang baru saja tiba di SMA Negeri 1 tercinta misalnya kan. Dalam pesan kunci bisa kita, atau dalam poin pokok gitu ya, bahwa diharapkan kepada para siswa nanti dapat mengikuti tidak hanya kegiatan akademik namun juga non akademik yang dapat menunjang pendidikan selama bersekolah di sini, yang tentunya dapat meningkatkan kualitas diri. Terima kasih disampaikan kepada kepala sekolah ya, kayak gitu ya. Jadi meringkas sisi pembicaraan sehingga orang tahu, atau misalnya orang tidak hadir dari awal. Yang ke-9, perhatikan konsumsi makan sebelum tampil. Ini penting. Kenapa hal ini menjadi poin yang penting ya, trik umum menjadi professional speaker? Jangan sampai apa yang kita makan atau apa yang kita minum itu mempengaruhi perform kita. Misalnya kita punya jam show banyak misalnya ya, MC di banyak tempat gitu ya. Kadang-kadang MC juga nyanyi, kadang-kadang maksudnya nyanyinya bukan yang jadi penyanyinya, nggak juga. Misalnya sekedar menghibur gitu ya di acara selingan atau apa. Nah itu biasanya gorengan-gorengan itu kalau bisa dihindari, itu kan bisa menyebabkan batuk. Yang berminyak, lalu yang dingin-dingin gitu ya, itu sebaiknya dihindari dulu. Kalau bisa ya minuman-minuman herbal, misalnya teh daun mint ya, bisa melegakan tenggorokan. Lalu juga bisa teh jahe, itu juga bisa enak ya. Makanannya misalnya lagi 1 jam atau lagi 2 jam mau perform, tiba-tiba makan rujak yang asam banget gitu ya, saya pahit banget. Nah itu kan berisiko, meskipun nggak semua bisa sakit perut, tapi kan bisa juga nanti mulus-mulus, nanti nggak lucu, jadi teman-teman juga kurang bisa konsentrasi ya. Selanjutnya yang ke-10, menghindari gerakan monoton. Nah gerakan monoton itu kayak gimana? Ada yang misalnya kita gerakan monoton itu berhubungan dengan body language, itu nanti akan saya bahas di dalam sesi berikutnya terkait dengan materi-materi yang sifatnya khusus. Ini adalah trik umum saja yang saya sampaikan di sesi kedua ini, karena untuk body language itu nanti butuh hal yang cukup kompleks, jadi nanti sedikit saya akan menjelaskan benar-benar body language itu dari atas sampai bawah ya. Nah gerakan yang monoton itu kayak gini modelnya, kegiatan yang diulang-ulang, misalnya lihat bawah, misalnya bawah terus. Nah itu kan kayak misalnya cari uang hilang ya, atau misalnya cari kunci yang hilang, atau misalnya lihat ke kanan terus nggak mau lihat ke kiri, padahal audiensnya juga ada di kiri, karena ngerasa kalau ke kiri itu bisa gugup. Misalnya ada orang yang benar-benar disegani, misalnya kan ada juga yang kayak gitu ya. Terus gerakan monotonnya juga
gerakan badan misalnya ya cenderung misalnya ke kanan atau misalnya ke kiri, itu juga ini. Jadi gerakan badan itu cukup seperlunya, tetapi itu bisa mendukung perform kita. Jadi secukupnya padding Lewis yang kita berikan, tetapi dia benar-benar bisa mendukung dan sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Jangan gerakannya A tapi maksudnya B, jadi kurang ini juga ya. Misalnya disampaikan dengan penuh semangat tetapi gaya tubuhnya lemas gitu ya, atau disampaikan sebenarnya dengan haru tapi berlebihan semangatnya padahal itu haru. Gampang-gampang susah ya pemirsa, tapi kalau misalnya udah di praktikkan insya Allah itu jauh akan lebih mudah. Selanjutnya, menguasai diri. Nah, menguasai diri itu adalah kadang-kadang pada saat kita memandu acara atau menjadi presentator atau moderator, kadang-kadang kita susah untuk menguasai diri. Menguasai diri itu dalam arti kalau misalnya lagi MC dengan enak, dengan acara misalnya kalem gitu ya, padahal acara misalnya akad nikah gitu, atau acara formal, kita kadang-kadang kalau misalnya sudah ketemu dengan teman gitu ya, yang merupakan hadirin salah satu bagian dari situ, kita biasanya heboh sendiri gitu. Hebohnya tuh benar-benar yang memberikan perhatian kepada mereka itu berlebih, misalnya berlebihnya tanpa menghiraukan yang lain. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa menguasai diri, udah ngobrol ya, jadi ngobrol gitu sama temen itu kadang lupa ini udah selesai orang nyanyinya, harusnya MC sudah langsung nyambut lagi atau memberikan apresiasi lagi gitu. Jadi ya kurang bisa menguasai diri. Jadi kita bicara seperlunya, tetap dengan gaya kita yang heboh kalau memang kita heboh ya, tapi seperlunya. Setelah itu mohon izin kembali untuk melaksanakan tugas sebagai pemandu acara di acara tersebut ya. Menguasai diri yang lain juga adalah misalnya menjadi presentator itu waktunya 1 jam. 1 jam itu dikasihnya presentasi 30 menit, diskusi 30 menit. Maka kita harus dapat menguasai diri untuk memberikan waktu untuk diskusi. Jangan di booking semua atau di coupling semua 1 jam untuk sampaikan materi sehingga nanti di detik-detik akhir waktu diskusinya kurang, padahal diskusinya juga penting dengan alasan bahwa sebenarnya lagi sedikit lagi gitu ya. Tetap harus konsekuen dengan waktu yang sudah diberikan. Terakhir, trik umum yang dapat saya bagikan teman-teman adalah melakukan relaksasi. Ini biasanya dilupakan ya, karena biasanya kita pada saat memandu acara itu kadang-kadang tegang banget gitu. Biasanya untuk relaksasi itu dilaksanakan oleh moderator juga bisa ya, atau presentator juga bisa minta bantuan ke moderator atau panitia untuk melakukan relaksasi. Itu biasa dilakukan kalau misalnya pelatihan, kalau seminar, kalau apapun, sehingga moderator juga harus punya kemampuan referensi untuk melakukan relaksasi. Bisa misalnya relaksasinya itu cukup di tempat saja, jadi mengikuti gerakan-gerakan atau apa saja gitu ya. Itu untuk mengajak audiens kalau memang itu acara seminar atau pelatihan. Tapi kalau misalnya pada saat MC, relaksasi yang dimaksud adalah relaksasi diri kita. Gimana relaksasi diri kita? Biasanya kalau pada saat memandu acara, saya contohin untuk resepsi pernikahan ya. Biasanya itu cenderung sudah acara dibuka, selesai kata hati atas sama keluarga, biasanya ya sudah nggak dipersilakan. Kadang dipersilakan cuma sebentar, setelah itu stop lagi, diserahkan kepada bandnya gitu. Jadi sebenarnya MC-nya harus nemenin dari awal, proses awal sampai akhir. Persilakan, tetap menyapa hadirinnya. Nah, relaksasinya itu kan bisa sambil duduk, sambil berdiri. Jadi MC kadang-kadang juga tegang, meregang, itu bisa relaksasi sendiri ya, jadi nggak apa-apa. Nah, relaksasinya kalau bisa itu tetap jangan pada saat berdiri, duduk saja. Jadi tidak mengganggu yang sedang memberikan ucapan selamat, sedang bernyanyi. Jadi kita punya teknik sendiri gitu ya, yang bawa misalnya minyak-minyak herbal gitu. Tentunya yang harum ya. Jadi nanti MC-nya udah cantik-cantik gitu, baunya minyak kayu putih. Sebenarnya nggak masalah juga ya. Iya. Itu 12 trik umum yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua sebagai acuan atau sebagai bantuan kepada teman-teman untuk berupaya menjadi profesional speaker yang saya sampaikan. Insya Allah pada edisi berikutnya saya akan menyampaikan syarat-syarat menjadi seorang profesional speaker yang baik ya. Tetap ikuti ya
channel YouTube saya Ulfa Nalaraya, karena nanti saya akan membahas tuntas seperti apa sih trik untuk menjadi seorang profesional speaker. Jadi saya akan benar-benar membahas dari semua segmen, dari segmen kosakata sesuai dengan ejaan yang baik dan benar, lalu jenis-jenis acaranya, apa jenisnya dan seperti apa digunakan, lalu perform seperti apa, teknik improvisasinya, body language-nya, lalu bagaimana intonasinya gitu ya. Untuk berbagai jenis semuanya akan saya kupas, tentu tidak lain dan tidak bukan di channel YouTube saya Ulfa Nalaraya. So teman-teman harus pantengin terus channel YouTube Ulfa Nalaraya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel saya. Terima kasih perhatiannya teman-teman. Salam sehat dan salam bahagia dari saya teman-teman sekalian. Semoga teman-teman sehat semuanya, dan semoga apa yang saya sampaikan memberikan keberkahan bagi kita semua dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Pada dasarnya kita semua berada dalam proses belajar bersama-sama. Insya Allah kita akan berada dalam majelis ilmu yang bermanfaat, sebab sebaik-baik manusia itu kita ketahui adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Dengan teman-teman sekalian berusaha menjadi profesional speaker yang baik, tentu saja akan memberikan manfaat yang baik dan sangat baik, sangat banyak, tidak hanya bagi orang-orang terdekat teman-teman semua, namun juga bagi masyarakat, bagi lingkungan sekitar, baik di lingkungan rumah tangga, lingkungan pekerjaan, dan daerah, juga bangsa teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman, semoga tidak akan pernah bosan ya bersama saya. Silakan komentar di bawah ini jika ada hal yang ingin teman-teman sharing dengan saya. Insya Allah saya akan berusaha untuk menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Terima kasih teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman.